Assalamualaikum Ustazah Jenani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustazah Jenani hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, besok jadwal Ustazah Jenani untuk supervisi ya. Gimana nih persiapannya Ustazah Jenani untuk supervisi besok? Alhamdulillah RPP sudah, ya. lembar kerja peserta didik sudah dikerjakan ya. Membuat soal evaluasi sudah. Ya, berarti alhamdulillah RPP-nya sudah selesai dikerjakan. Kira-kira menurut Ustazah Jenani tujuan pembelajaran yang besok Ustazah Jenani akan sampaikan itu apa sih tujuan pembelajarannya? Rencana diberikan permasalahan persamaan kuadrat, terus melalui kerja kelompok, diskusi, siswa mampu menjelaskan permasalahan sehari-hari tersebut. Berarti menjelaskan tentang permasalahan sehari-hari. Terus selanjutnya nanti diberikan suatu bentuk umum persamaan kuadrat melalui lembar kerja tadi, dan soal evaluasi siswa mampu menganalisis faktor-faktor aljabar persamaan kuadrat. Mampu menganalisis ini bentuk persamaan kuadrat atau bukan. Oh, jadi ada menganalisisnya nanti ya. Seperti terus, itu. Di nomor 3, nanti juga siswa diminta untuk menyajikan permasalahan tersebut. Menyajikan, berarti nanti ada presentasi dari siswa ya? Iya. Wah, mantap, luar biasa. Kira-kira strategi yang Ustazah Jenani ambil apa tuh? Rencananya model pembelajarannya problem based learning. Oh, problem based learning. Berarti nanti ada permasalahan yang akan mereka pecahkan ya? Iya. Oh, begitu. Habis itu, selain itu apalagi kira-kira yang untuk sumber belajarnya, media pembelajaran yang Ustazah Jenani gunakan? Media pembelajarannya, saya membuat video pembelajarannya di Canva. Oh, membuat video pembelajaran di Canva ya. Berarti PowerPoint kayak semacam presentasi dari Ustazah Jenani ya? Iya. Oh, luar biasa ya. Berikutnya itu nanti ada tugas kelompok atau seperti apa Ustazah Jenani untuk pembagian tugasnya, atau pengkoordinasian dengan siswanya, atau masing-masing mengerjakan atau berkelompok nanti? Ada berkelompok, ada masing-masing. Penilaian yang Ustazah Jenani lakukan ada penilaian apa saja? Ada penilaian kognitifnya, nanti penilaian di LKPD dan evaluasinya. Terus ada juga penilaian karakternya, nanti fokus karakternya. Jadi karakternya yang mau dinilai apanya nih? Keaktifannya atau kerjasamanya atau seperti apa Ustazah Jenani? Kerjasamanya, kejujurannya, sama disiplinnya. Oh, disiplin ya. Kenapa jadi penting disiplin menurut Ustazah Jenani untuk dinilai di kegiatan tadi? Menurut saya disiplin selain di pembelajaran kan dibiasakan siswa untuk disiplin agar ketika sehari-harinya juga ikut disiplin. Oh, seperti itu. Itu tadi tentang sikap. Kalau misalnya pengetahuannya ada rubrik penilaiannya atau seperti apa saja? Ada. Nah, seperti apa itu? Untuk penilaian kognitifnya itu ada di sini berbentuk skor. Oh, ada skor ya. Ada nanti skor yang diperoleh oleh siswa ini skornya itu per jawaban siswa. Jadi bila siswa bisa menjawab sampai sini, skornya 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 berarti 6 skornya. Berarti beda-beda setiap soal itu nilainya ya? Karena berarti tergantung kesulitan soal. Kesulitan soal. Nanti bila siswanya bisa menjawab sampai akhir, maka skornya ada 2, 4, 6, 8, 10. Yang ini 10 untuk soal yang pertama 10. Wah, seperti itu ya. Kalau untuk keterampilannya kira-kira di bagian apa tuh Ustazah Jenani? Kalau untuk penilaian keterampilan, ini penilaian keterampilannya ada di sini ada contreng. Ada beri tanda contreng, ada kategori kurang terampil, ada terampil, ada sangat terampil. Itu dalam hal presentasinya ya atau menganalisis ya? Dalam hal menyelesaikan masalahnya. Oh, dalam menyelesaikan problem based learningnya tadi ya. Wah, luar biasa sekali Ustazah Jenani. Kalau untuk sikapnya juga ada lembar penilaian sikap. Oh, sudah ada juga sikap lah. Berarti tinggal beri skor 1 sampai 4. Berarti observasi yang dilakukan tadi, penilaian dilakukan pada saat Ustazah Jenani observasi berkeliling kelas atau nanti setelah selesai pembelajaran? Saat berkeliling kelas saya observasi dulu, nanti setelah pembelajaran diisi. Bagaimana orangnya. Iya, ya. Wah, luar biasa sekali persiapannya Ustazah Jenani.
Assalamualaikum Ustazah Nani. Waalaikumsalam. Terima kasih ya atas waktunya. Nggih. Gimana nih Ustazah Nani? Gimana kabarnya hari ini dulu? Alhamdulillah baik. Ya, Nggih. alhamdulillah baik ya. Nggih. Terus setelah pembelajaran tadi, Ustazah Nani kira-kira apa sih yang dirasakan refleksi untuk kegiatan hari ini? Kalau menurut Ustazah Nani secara keseluruhan seperti apa? Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini menyenangkan, Oh, menyenangkan, nggih. ya. Sesuai apa yang ulun rencanakan. Bagus. Tapi untuk evaluasi ulun mungkin lebih menyajikan lagi soal yang jawabannya itu beragam. Oh ya. Nggih, jadi kan ada perbedaan jawaban antara siswa sehingga menimbulkan rasa penasaran. Kenapa jawaban kelompok lain seperti ini, jawaban kelompok kami seperti ini. Jadi kan lebih menimbulkan lagi antusiasme sama pertanyaan-pertanyaan dari siswa, kenapanya kan gitu. Oh, seperti Nggih. itu. Kalau menurut Ustazah Nani, kekuatan pembelajaran hari ini apa sih? Seperti itu yang perlu bisa memotivasi teman-teman yang lain. Di persepsi. Persepsi ya. Nggih, ulun Seperti apa tadi? Nggih, ulun sampaikan menariknya persamaan kuadrat. Bahwa misal X itu tidak hanya satu angka, bisa 2 sama negatif 2. Tadi kan ada siswa yang menjawab negatif 2. Terus yang menarik juga ulun kaitkan dengan konsep agama kan, di agama. Matematika kan seperti itu, seolah-olah memang di kehidupan nyata tidak ada, tapi sebenarnya ada. Diperlukan ya. Mengkaitkan kan dengan konsep ketuhanan. Kita tidak bisa menunjukkan di mana letak Tuhan sebenarnya, gitu kan. Sama seperti matematika di kehidupan sehari-hari, yang mana benar-benar persamaan kuadrat itu yang mana kan. Itu di matematika nggih. Nah, tapi itu kita rasakan di kehidupan sehari-hari bahwa sebenarnya persamaan kuadrat itu ada di matematika. Wah, luar biasa sekali ya Ustazah Nani. Itu tadi positifnya atau keunggulannya. Kalau menurut Ustazah Nani, kekurangannya di mana nih? Kira-kira dari semua pembelajaran tadi dari kacamata Ustazah Nani sendiri? Menurut saya kekurangannya itu siswa masih bisa lebih aktif dari ini sebenarnya. Oh ya, pengaktifan ya. Nggih, siswa bisa lebih aktif bertanya. Lebih aktif lagi mempresentasikan seperti itu. Oh, jadi kedepannya itu berarti Ustazah Nani pengennya siswa itu lebih aktif, Iya, lebih dan aktif. supaya bisa lebih bertanya ya. Nggih. Nah, kira-kira tindak lanjutnya agar siswa bisa lebih aktif dan juga semangat untuk bertanya tuh apa sih yang bisa Ustazah Nani lakukan kedepannya untuk perbaikan? Nggih. Untuk perbaikan itu agar siswa lebih aktif, disajikan soal yang jawabannya itu beragam. Oh, soal dengan jawaban yang beragam Nggih, ya. yang memungkinkan jawaban untuk beragam. Kalau tadi kan jelas sudah jawabannya 450 misal. Ya. Kan ada soal-soal yang membuat misal yang kelompok lain jawabnya 2, kelompok lain negatif 2. Kan ada soal-soal yang bisa sejenis seperti itu. Apalagi di bagian mengidentifikasi bentuk umum persamaan kuadrat. Kan ada A, B, C-nya itu bisa beragam lagi. Supaya ada perbedaan, ada pertanyaan, tambah antusias. Oh, jadi seperti itu ya tindak lanjut yang akan dilakukan. Kalau jawaban beragam berarti kedepannya apakah Ustazah Nani akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di mana ada perbedaan konten, proses dan juga perbedaan produk yang dihasilkan dari masing-masing kelompok atau seperti apa? Iya, ada rencana nggih seperti Ada itu. rencana ya. Berarti nanti akan belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya, terima kasih. Baik Ustazah Hernani, dari kegiatan pembelajaran yang sudah disajikan tadi secara keseluruhan apa yang sudah direncanakan itu sudah terlaksana. Kemudian ada sedikit hal-hal yang mungkin kita perlu perbaiki ke depannya. Untuk kegiatan presentasi yang sudah ditampilkan tadi kan ada perwakilan siswa maju ke depan. Nah, untuk berikutnya nanti bisa kita fasilitasi semua siswa itu semua kelompok bisa presentasi di depan dan memanfaatkan media pembelajaran secara maksimal. Jadi anak-anak nanti bisa Ustazah libatkan di penggunaan media belajar, misalnya mengoperasikan laptop atau netbook yang ada. Kemudian dari kegiatan refleksi siswa tadi yang dari proses pembelajaran yang Ustazah sajikan tadi seperti apa Ustazah refleksi saat kegiatan refleksi? Saat kegiatan refleksi siswanya masih malu menyimpulkan seperti itu. Jadi akhirnya refleksinya hanya
saya bantu sedikit-sedikit, tapi tidak ada siswa yang benar-benar angkat tangan menyimpulkan kegiatan hari ini. Iya, nah ya itu tadi juga teramati saat kegiatan di kelas. Jadi untuk kedepannya nanti bisa dicoba kegiatan refleksi itu kan tujuannya untuk menggali hal apa yang sudah difahami dan belum difahami oleh siswa. Nah, berarti bisa itu dilakukan dengan melakukan pertanyaan secara langsung ke anak-anak, bisa lewat catatan atau misalnya anak-anak disuruh membuat catatan kecil, sticky notes. Nah, terserah diberi emot apa misalnya. Kalau bagi yang sudah paham boleh tersenyum, kalau misalnya masih ada yang belum mengerti di bagian mana bisa dicatat di situ untuk kegiatan refleksi. Jadi memastikan bahwa memang semua siswa itu sudah siap untuk kegiatan evaluasi. Nggih. Insyaallah bisa ya ke depannya Ustazah. Nggih. Overall Ustazah Nani sudah bagus banget tadi KBM-nya, semangat semua siswanya, antusias juga dan semua berperan aktif. Yang perlu jadi catatan kita bersama tadi di bagian bagaimana supaya siswa aktif bertanya dan juga bagaimana penguatan di refleksi ya. Nggih, terima kasih banyak Ustazah Nani atas waktunya. Ustazah Alifah, ada yang disampaikan? Oh cukup ya, terima kasih.